Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan kabar dari seseorang yang sudah lama kamu nanti-nantikan. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan cuba mencari tahu kabar seseorang yang sudah lama mendiamkan, pergi meninggalkan atau sudah tidak lagi berkomunikasi dengan dirimu. Sesuatu yang sudah lama kamu nanti-nantikan, sebuah kabar berita dari dirinya. Apakah yang mungkin ingin dia katakan kepadamu? Sebelum saya mulakan, izinkan saya mengingatkan kalian bahawa ini adalah bacaan umum dan belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kepekaan kalian dalam menyesuaikan energi ini dengan situasi masing-masing. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan dengan cuba menarik energi seseorang ini. Baik teman-teman, kita akan lihat ya. Kita cuba tarik energi seseorang ini. Seseorang yang sudah lama menyepi tanpa sebarang kabar berita. Seseorang yang kamu nanti-nantikan selama ini. Siapakah orang ini? Sama ada kalian sudah mengurangkan komunikasi ataupun sudah lama tidak mengabari, atau mungkin ya, kamu memiliki peluang itu tetapi kamu tidak mahu mengabari si dia. Ataupun orang ini sudah memblokir kamu dan kamu tidak ada akses untuk kontak ya atau mengabari si dia. Apapun situasi kamu yang ada kaitan dengan tidak dapat berkomunikasi. Kita cuba lihatkan ya. Siapakah dia yang sudah lama menyepi tanpa sebarang kabar berita? Seseorang yang pasti sudah kamu nanti-nantikan selama ini. Siapakah orang ini? Orangnya orang yang optimistik. Saya menangkap daripada kehadiran kartu yang pertama ini teman-teman ya. Dia seorang yang berjaya, orang yang ada kedudukan. Seseorang yang optimistik ini selalunya orang yang cukup positif. Seorang yang menata masa depan dan tahu apa mahunya. Orang ini mungkin banyak pilihan juga teman-teman ya. Ketika dia sangat berjaya, maka banyak pilihan yang akan dilemparkan ke arahnya. Maka ini mungkin sedikit sebanyak menjelaskan mengapa terjadi hubungan yang seperti ini ya. Saya menangkap orang yang cukup optimistik, orang yang berkedudukan, orang yang sudah berjaya ataupun mengejar kejayaannya. Maka orang ini tidak mahu ada sesuatu yang akan menghambat pergerakan dia ke depannya. Begitu ya, kita akan lihat lagi. Siapakah orang ini? Mengapa ya teman-teman? Dari kartu yang pertama ini ya, saya mendapat firasat yang cukup kuat ya. Seolah-olah kalian sudah pun tahu ya, siapa orang ini. Nah, selalunya saya akan membuka banyak kartu, tetapi berlandaskan kartu yang pertama ini saya seperti mendengarkan bunyi ya, suara daripada kalian yang sudah dapat menangkap dia ini siapa. Strange ya. Okey teman-teman. Ini mungkin ada energi yang berkaitan dengan si dia ataupun tidak berkaitan ya. Beberapa di antara dia di sini orangnya kurang sabaran. Ingin melakukan sesuatu itu dengan cepat, secepat mungkin ya. Agak kurang bersabar dan seperti tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Kita akan lihat lagi ya, siapakah orang ini yang sedang menyepi dari kamu tanpa sebarang kabar berita. Nah, orangnya teman-teman, orang yang sangat bijak atau pandai mengambil hati kamu. Orang yang sangat soft spoken. Orang ini jikalau dia seorang perempuan teman-teman ya, jikalau dia seorang wanita, dia seorang yang lemah lembut ya, tutur bicara yang sangat lembut. Jikalau dia seorang pria, dia juga memiliki tutur bicara yang sangat lembut dan sangat berkesan ya. Ketika berbicara dengan kamu, dia pandai menggunakan kata-kata yang tertentu untuk mengambil hati kamu. Yang pasti, kata-katanya ini akan meninggalkan kesan yang cukup mendalam kepada kamu. Tetapi entah mengapa ya, bersebelahan dengan impatient, saya menangkap di akhir hubungan kalian, sebelum kalian terpisah ataupun tidak berkomunikasi ya, ada perubahan daripada cara dia bertutur dengan kamu. Segala yang dia ungkapkan itu berbeza, yang perlahan menjadi kuat, yang lembut menjadi keras, seperti itu ya. Ini mungkin sesuatu yang terjadi di hujung-hujung perhubungan kalian berdua ketika dia pergi meninggalkan, memblokir, tidak berkomunikasi. Siapa saja yang melakukan ini ya, sama ada pihak dia ataupun pihak kamu.
Di hujung-hujung hubungan kalian ini ya, soft spoken yang bersebelahan dengan impatient memperlihatkan seseorang yang berubah dari segi sikapnya, tutur bicaranya, dan saya pasti dengan kehadiran 3 kartu ini ya, sebahagian daripada kamu sudah dapat menangkap dia ini siapa. Kita lihat lagi teman-teman ya. Siapakah dia yang sudah lama menyepi tanpa sebarang kabar berita? Seseorang yang kamu nanti-nantikan selama ini. A loner. Beberapa di antara dia di sini merupakan orang yang cenderung menarik diri. Hubungan yang seperti ada kalanya hangat, ada kalanya dingin, dan ada kala dia memerlukan ruang. Dia akan mendiamkan kamu, hubungan yang on-off. Kamu juga tidak tahu apa mahunya, mengapa tiba-tiba dia menjadi seorang pendiam, menarik diri, tidak ada kabar berita. Sebelum sesuatu terjadi di hubungan kalian, dia memang sudah cenderung melakukan ini. Kerana orangnya memang seorang loner dan ada kalanya memerlukan waktu untuk bersendirian. Maka ini bukan sesuatu yang baru diberikan, tetapi sepanjang perhubungan kalian, sikapnya memang begini. Kita lihat lagi ya. Siapakah orang ini? Trustworthy. Beberapa di antara dia yang lain di sini ya, merupakan orang yang boleh kamu percayai. Seorang yang boleh kamu andalkan ya. Seperti itu. Dan dia seperti trustworthy ini apa teman-teman? Seseorang yang boleh kamu harapkan. Seorang yang boleh kamu percayai. Seorang yang boleh kamu andalkan. Saya tidak pasti ya, apakah ini energi orang yang sama. Tidak semua kartu ya berkaitan dengan seorang. Ini mungkin menangkap beberapa energi. Nah, jikalau menurut kamu ya, mungkin yang pertama, kedua, ketiga resonate, tetapi yang belakang ini tidak resonate, maka ini bukan energi kamu. Seperti itu ya. Kamu ambil mana yang resonate saja, yang berkaitan dengan energi yang dapat kamu kaitkan dengan seseorang. Contoh lain, mungkin kad keempat dan kad kelima ini lebih resonate ke arah dia yang suka menyendiri, seseorang yang boleh diandalkan. Maka kamu hanya perlu ambil energi yang resonate sahaja. Begitu ya. Okey teman-teman, wow. Beberapa di antara dia juga merupakan seorang yang humorous. Orang yang agak lucu ya, suka bercanda dengan kamu. Nah teman-teman, ini ada sedikit sebanyak energi seseorang yang sedang tidak berkomunikasi, menarik diri, pergi meninggalkan. Yang pasti seseorang yang menyepi, seseorang yang kamu nanti-nantikan selama ini, kabar berita dari si dia. Kita akan lihat ya teman-teman, seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini. Tidak kiralah sama ada kalian masih lagi sedikit komunikasi atau sudah lama tidak berkomunikasi. Seperti apakah emosi dan perasaan dia ke kamu detik ini. Okey teman-teman, dengan kehadiran kartu kreatif, saya menangkap dia memang seorang yang sangat kreatif teman-teman ya. Selain daripada ciri-ciri ini, dia juga merupakan orang yang sangat kreatif. Tetapi dengan hadirnya kartu ini memberikan saya gambaran ya, seperti seseorang yang sedang memikirkan pelbagai perkara di benaknya serentak. Seperti memfokuskan kepada pelbagai isu pada satu masa yang sama. Salah satu daripada perkara yang sedang dia pikirkan adalah dirimu. Nah, berita baiknya, dia sedang memikirkan, salah satu ialah memikirkan kamu ya. Dia memikirkan dengan cara yang baik. Kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan optimistic, yang mengindikasikan walaupun dia banyak memikirkan pelbagai perkara detik ini teman-teman ya, dan salah satunya memikirkan kamu, tetapi dia memikirkan dengan cara yang berbeza, dengan cara yang lebih optimistic. Mungkin ada perubahan ataupun sebuah rencana yang ingin dia lakukan ke arah hubungan kalian. Nah, ini seperti sudah memakan waktu menurut saya ya. Mungkin sebelum ini seperti tidak ada sesuatu yang berjalan, tidak ada sebuah kemajuan atau sesuatu yang berprogres. Tetapi detik ini, ketika hadirnya pelbagai perkara pada suatu waktu ya, suatu masa di pikirannya, ketika memikirkan kamu, dia memikirkan kamu secara optimistik. Ada sesuatu yang seperti dia pikirkan kembali. Begitu ya gambaran yang saya dapatkan. Kita lihatkan pula teman-teman, seperti apakah pula emosi kamu atau perasaan kamu ke dia detik ini. Seseorang yang sudah lama menyepi, tanpa sebarang kabar berita, seseorang yang kamu nanti-nantikan. Intelligent. Saya lebih menangkap kartu ini yang memberikan saya gambaran yang jelas ya, wujud sebuah
kesedaran yang begitu mendalam di pikiran kamu detik ini. Ketika kamu sangat mengandalkan emosi, begitu mempercayai orang ini dan kemudiannya mungkin dilukai, kini wujud kesedaran yang cukup tinggi sehingga menjadikan kamu orang yang lebih bijak berlandaskan pengalaman kamu dengan si dia. Kamu bukan saja wujud kesedaran di sini teman-teman, tetapi berlandaskan pengalaman seperti ini ya. Kamu belajar dari pengalaman kamu dan kamu menjadi orang yang lebih bijak dalam membedakan ya apa yang berlaku sebenarnya di antara kamu dengan si dia. Orang yang kamu percayai selama ini, seseorang yang kamu andalkan, kemudiannya mungkin ya tidak berkabar, lost contact, memblokir, pergi meninggalkan. Padahal sebelum ini kamu begitu ya, menyayangi, masih lagi menyayangi, terlalu mengharapkan si dia. Segala sesuatu itu seperti kamu, you trust this person fully, begitu mempercayainya. Tetapi hujung-hujungnya apa yang terjadi? Kini kamu memilih untuk menjadi orang yang lebih bijak, berlandaskan pengalaman ini. Nah, ini perasaan kamu detik ini ya. Kamu perlu bijak menanggapi orang yang seperti ini, sama ada dia kembali ataupun mungkin ada sebuah perubahan yang ingin dia lakukan. Kamu tidak boleh lagi mengandalkan emosi. Kamu bertindak dengan lebih berhati-hati, menggunakan kebijaksanaan kamu. Orang ini teman-teman seperti secara tidak langsung ya, secara tidak langsung memberikan kamu seperti sebuah kesedaran untuk bertindak dengan lebih bijak lagi. Seperti pengalaman mengajar kamu ya untuk memperbaiki. Begitu teman-teman, kita lihat lagi ya. Di sini teman-teman saya menangkap energi kejujuran. Itu yang kamu butuhkan daripada seseorang ini. Nah, mungkinkah detik ini teman-teman ya, orang ini ingin bersikap lebih jujur ke depannya dengan kamu, dengan menjelaskan apa yang berlaku. Kita tidak tahu ya. Tetapi yang pasti sesuatu yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan ini adalah kejujuran daripada hatinya. Bagaimana dia bertutur bicara dengan kamu itu tidak penting. Sama ada tutur bicara yang lembut ataupun kasar, yang penting kejujuran daripada hati seseorang ini. Nah, mungkin teman-teman ya, sebenarnya wujud kejujuran dari seseorang ini, mungkin dia orangnya jujur, maka dia memilih untuk berundur. Ada kalanya teman-teman, tidak semestinya orang yang berundur ini orang yang tidak jujur. Cuma ke depannya dia tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan hubungan ini dengan lebih baik lagi. Maka cara dia kendalikan hubungan ini dengan kamu ya, walaupun kelihatan sakit ya, mungkin dia pergi. Tetapi mungkin menurut si dia itu yang terbaik. Nah, begitu. Maka ini membuatkan kamu merasakan dia bersikap tidak jujur. Ada kalanya teman-teman, we have to look both side of the story. Ya, dan kita tidak tahu apa yang berlaku di kondisi kehidupannya yang membuatkan dia bertindak seperti ini. Nah, teman-teman, kita akan cari tahu dengan lebih dalam lagi ya. Kita cuba lihatkan lagi ciri-ciri seseorang ini dengan lebih teliti. Seseorang yang sudah lama kamu nanti-nantikan kabar berita darinya. Mungkin ya, dengan meneliti ciri-cirinya ini, mungkin akan memberikan kita gambaran yang lebih jelas apa yang terjadi di hubungan kalian ini. Sehingga kamu dibuat ya, ternanti-nanti akan sebuah kabar berita dari dirinya. Orang ini siapa sebenarnya? Mengapakah kondisi hubungan kalian terjadi seperti ini? Sehingga tidak berkabar, ada yang pergi meninggalkannya. Kita coba lihatkan ciri-ciri terperinci seseorang yang sedang kamu nanti-nantikan kabar berita dari dirinya. Orang ini siapa? Dia seseorang yang benar-benar tertarik dengan kamu, teman-teman ya. Beberapa di antara dia ini pernah mengasari kamu baik dari tutur bicara ataupun perilaku. Tetapi saya menangkap orang ini bukan saja orang yang sangat kreatif, tetapi dia orang yang sangat rajin bekerja. Seseorang yang seperti kartu Chariot itu ya, ingin berjaya, ada kalanya terlalu memikirkan banyak perkara pada suatu masa yang menjadikan dia sedikit pelin-pelan ya, dan kemudiannya tidak menyelesaikan sesuatu itu sehinggalah ke penghujungnya. Orangnya pekerja keras, sangat keras dengan dirinya sendiri. Jikalau dia tidak mencapai target, dia seperti menghukum dirinya sendiri untuk mencapai target itu. Dan saya menangkap orang ini sangat tertarik dengan kamu. Nah, dengarkan dengan baik teman-teman ya, sebahagian kecil dari dia, bukan semua, sebahagian kecil daripada si dia mungkin pernah bersentuhan fisik dengan kamu walaupun tanpa sebuah ikatan. Bukan semua ya. Ya benar teman-teman, dia seorang yang sangat mengutamakan aliran
keuangan. Seseorang yang business minded, yang sangat mementingkan hasil, mementingkan untung, mementingkan kestabilan di masa depannya. Dia bekerja keras agar di kemudian hari, dia boleh relax and selebrasi. Mungkin dapat pensiun teman-teman ya, di usia yang awal, di awal 50-an seperti itu. Seseorang yang ingin bekerja keras sekarang ini agar kedepannya nanti dia boleh santai dan relax. Orangnya sangat mementingkan keuangan. Tetapi ya teman-teman, jelas terlihat daripada kartu fish yang bersebelahan dengan whip ini ya, ketika dia ingin mendekati kamu ya, ini seperti ada hambatannya. Setiap kali dia mendekati kamu, dia pasti perlu berhati-hati. Ada hambatannya untuk dia bergerak ke arah kamu, pergi dan datang lagi, seperti itu ya. Wow, di sini teman-teman saya boleh katakan detik ini ya, perasaannya sangat tertumpu kepada kamu. Maka ini menjelaskannya mengapa ada energi kreatif daripada si dia. Yang saya tangkap bukan sebatas orang yang multi-talented, orang yang kreatif, tetapi detik ini seperti memberikan gambaran clouded mind, terlalu banyak di pikirannya detik ini yang juga turut menghadirkan kamu. Orang ini sedang memikirkan cara ya, bagaimana dia boleh memasuki kehidupan kamu lagi. Apakah ini diizinkan? Ini sesuatu yang dia pikirkan. Kita perlu melihatkan kartu yang seterusnya ya. Saya menangkap energi dia yang terus memikirkan kamu. Walaupun kalian mungkin berjauhan. Benar ya teman-teman? Rider. Seseorang yang sedang memikirkan cara. Sebelum kartu ini keluar ya, saya sudah merasakan daripada kartu fish ini, seseorang yang ingin mencari cara untuk mendekati diri kamu lagi. Tetapi dia tahu banyak hambatannya kerana bersebelahan dengan whip. Sesuatu yang perlu diupayakan, sesuatu yang perlu diusahakan. Dia benar-benar ingin datang mengabari kamu detik ini. Dan masih memikirkan apakah ini tindakan yang tepat, apakah ini keputusan yang benar-benar ingin dia lakukan. Kita cuba lihat lagi ya ciri-ciri orangnya. Orang ini mempunyai penampilan yang cukup menarik. Orang yang menjaga image. Orang yang benar-benar menjaga harga dirinya. Tetapi dengan kehadiran rider ini juga, banyak sesuatu yang sebenarnya ya kurang jelas mengenai orang ini, yang tidak kamu ketahui sepenuhnya. Tetapi kerana kamu begitu tertarik dengan penampilan, dengan cara dia menampilkan dirinya depan kamu ya, ada kalanya ini seperti mengaburi pikiran kamu sendiri. Kerana kamu terlalu tertarik dengan si dia. Nah di sini teman-teman ya, dengan energi moon, hubungan kalian ini tidak pernah jelas. Ini sudah jelas kelihatan ya. Hubungan kalian ini walaupun mungkin ada yang sudah berpisah, tidak berkomunikasi, hubungan ini sebenarnya memang tidak pernah jelas. Tidak ada sebuah status, tidak ada sebuah kepastian. Orang yang datang dan pergi sesuka hatinya. Ketika membutuhkan kamu, dia datang lagi. Ketika dia merasakan dia perlu memfokuskan ke arah sesuatu yang lain, dia pergi lagi. Saya menangkap ada banyak energi perubahan dan keraguan di hati kalian masing-masing. Sama ada ini ciri-ciri dan energi si dia ataupun energi kamu ya. Kerana energi pembacaan kadang-kadang agak pelik teman-teman ya. Ia mampu terbolak-balik sama ada energi kamu yang ketarik atau energi si dia. Orang ini banyak menutupi segala sesuatu dari kamu. Ketika kamu meminta dia untuk menjelaskan sesuatu ya, maybe you ask him or her something, apa yang dia lakukan, dia akan berganjak pergi dengan cepat. Kerana dia tidak tahu bagaimana untuk bersemuka ya, bertatapan muka dengan kamu untuk menjawab soalan-soalan kamu itu. Cara yang paling mudah ketika fikirannya ribet lagi, ketika diacukan dengan soalan-soalan ini, dia bertindak untuk pergi. Orang yang banyak menutupi segala sesuatu dari kamu dan cenderung berrahasia. Saya menangkap ya, penampilan dia, apa yang dia ungkapkan dengan apa yang berjalan di hatinya itu bercanggah. Saya menangkap seperti itu. Ada sisi yang memperlihatkan seperti dia tertutup ataupun merahasiakan sesuatu kerana dia seperti ada sesuatu yang dia jaga di sini. Sesuatu yang dia tutupin dari kamu. Sesuatu yang dia tidak tahu, tidak mahu kamu ketahui. Okey teman-teman, seperti itu ya. Kita lihat lagi ciri-ciri orang ini ya. Nah, ini menjelaskan lagi ya. Energi moon ini menjelaskan lagi seseorang yang suka menarik diri. Ketika dia sudah agak bosan ya, dia akan menarik diri untuk menyendiri. Contohnya jikalau dia merasakan you coming on too strong.
terlalu menempel, contohnya terlalu clingy, atau banyak yang ingin kamu inginkan dari si dia. Mungkin energi kamu yang ingin dia perhatikan terlalu menempel. Ini membuatkan dia akan pergi lagi. Nah, begitu ya. Siapakah dia, teman-teman? House. Orang ini cukup nyaman dengan kamu. Orang yang sangat mementingkan keterikatan dengan keluarga. Saya menangkap begini, teman-teman. Doesn't matter ya, jikalau dia single ataupun dia ada pasangan ataupun dia single parents, dia sangat mementingkan kekeluargaan. Ini, teman-teman, jikalau dia ada pasangan ya, beberapa indikasi yang memperlihatkan kepada saya, jangan terkejut. Jikalau kamu ini berada di antara dia dan pasangannya, dia akan kembali lagi ke pasangannya. Saya menangkap gambaran yang seperti itu ya. Dia akan kembali lagi ke pasangannya, atau jikalau dia masih lagi berhubungan dengan pasangannya, ini sesuatu yang dia tutupin dari kamu, agar kamu tidak tahu. Kerana orang ini sangat mementingkan kenyamanan, privacy. Dengan siapakah dia menghabiskan sisa-sisa hidupnya, maka dia akan utamakan itu. Jikalau kamu contohnya berada di pihak ketiga, ini mengindikasikan dia akan pulang, pergi lagi ke pasangannya, atau sudah pergi meninggalkan kamu kerana dia perlu memilih kembali pasangannya. Energi yang lain memperlihatkan dia seorang yang sangat nyaman dengan kamu. Tetapi kerana kartu ini bersebelahan dengan Moon, banyak perkara tentang keluarga dan perihal latar belakang keluarganya, pasangannya, yang tidak dia ceritakan dengan kamu. Nah, sudah pasti, teman-teman ya, sama ada daripada kartu yang berdiri tegak ini ataupun kartu yang ditebarkan di sini ya, saya pasti kamu dapat menebak orang ini siapa sebenarnya. Seseorang yang kamu nanti-nantikan kabar berita daripada si dia. Teman-teman, dengan kehadiran Sun sebagai penutupnya, saya merasakan ada sesuatu yang terbuka, kebenaran yang bakalan terungkap. Saya tidak tahu ya, jikalau saya kombinasikan kartu ini dengan creative and optimistic, saya menangkap ada kesedaran yang wujud di hatinya detik ini. Seseorang yang seperti mencari cara atau menemukan cara untuk mungkin menjelaskan kondisi sebenarnya kepada kamu. Mengapakah dia tidak berkabar, mengapakah dia pergi, mengapakah dia blokir dan sebagainya. Wujud kesedaran untuk memberikan kamu penjelasan ini. Seperti owe you an explanation, dan dia perlu menjelaskan apa yang terjadi. So this person basically owe you an explanation. Dia berhutang sebuah kebenaran yang perlu dia ungkapkan kepada kamu. Dan saya menangkap detik ini, teman-teman ya, seperti memberikan ada pintu yang terbuka detik ini. Ini mungkin merupakan momen yang tepat untuk dia bertindak adil. Datang lagi, memberikan kejelasan dan mengungkap sebuah kebenaran dengan kamu. Itu yang saya tangkap di sini, teman-teman ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh lagi, guys. Kita gunakan kartu yang berbeza ini ya. Saya juga tidak tahu soalan apa yang perlu ditanya. Let's see. Mengapakah, guys? Mengapa ya? Mengapakah sudah begitu lama dia mendiamkan kamu? Mengapakah sehinggalah detik ini masih belum ada kabar berita dari si dia? Seseorang yang kamu nanti-nantikan ya, sebuah kejelasan dan sebuah kabar berita daripada si dia ini. Kita coba lihatkan di sini ya. Mengapakah sudah begitu lama dia mendiamkan kamu, atau sebarang kabar berita sehinggalah detik ini masih belum bertindak? Walaupun mungkin ya wujud sebuah idea untuk dia bertindak, tetapi soalannya mengapakah sehinggalah kini masih lagi mendiamkan kamu tanpa sebarang kabar berita. Coba kita lihatkan. Apakah yang terjadi sebenarnya sehingga membuatkan dia masih lagi mendiamkan kamu? Sehingga kamu ternanti-nantikan sebuah kabar berita daripada orang ini. Okey, teman-teman, saya menangkap ada sesuatu yang agak sukar untuk dia lepaskan di sini ya. Dengan jelas beberapa daripada dia ini orang masa lalu kamu. Nah, jikalau dia berdiri dengan orang lain detik ini, dengan kehadiran death ini ya, saya merasakan dia ingin berganjak pergi, sama ada dari pasangannya, apapun yang dia pilih. Tidak kira lah ya, sama ada saling single dan sebagainya. Apapun yang sedang dia sibukkan detik ini,
Saya menangkap dia benar-benar ingin pergi, ya, ingin pergi meninggalkan, ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Tetapi ini memakan waktu. Ada sesuatu yang perlu dia clearkan, sesuatu yang perlu dia selesaikan sama ada dengan pasangannya ataupun hal-hal lain sebelum dia mentransformasikan hubungan kalian. Beberapa di antara dia di sini merasakan seperti terhutang budi dengan pasangannya, orang yang membantunya. Maka untuk dia move forward, datang ke arah kamu, mengabari kamu lagi, akan memakan waktu. Seperti ada sesuatu yang belum selesai, yang perlu dia selesaikan sepenuhnya sebelum dia datang kepada kamu. Maka ini menjelaskan, ya, mengapakah kamu dibuat ternanti-nanti menunggu begitu lama kabar berita dari orang ini. Hal-hal yang lainnya, teman-teman, ya, saya menangkap seperti Knight of Sword, ya. Dia sebenarnya sudah kurang sabaran, ya, untuk datang lagi memperjuangkan kamu, untuk berkomunikasi dengan kamu kerana kamu tidak pernah dia lupakan. Kita lihatkan kartu yang seterusnya, ya, Page of Cups. Tetapi di sini, teman-teman, hambatannya adalah sesuatu yang berkaitan, ya, dengan seseorang yang sedang berdealing dengan dia detik ini. Saya menangkap untuk dia bertransformasi, untuk mengabari kamu, dia perlu seperti menjaga hati kedua belah pihak. Nah, di sini teman-teman, pasti kamu akan bertanya, Kak, tapi saya berdealing dengan seseorang yang single. Nah, jikalau itu adalah kondisinya, saya merasakan ada sesuatu yang perlu dia selesaikan dengan orang yang sedang berdealing dengan dia detik ini, mungkin keluarganya. Dan dia perlu menjaga hati kedua belah pihak. Seperti seorang yang berjiwa keanak-anakannya, yang perlu menjaga hati orang lain dan hati kamu sebelum dia bertindak. Tetapi sudah wujud sebuah hasrat untuk mengabari kamu dan mentransformasikan hubungan ini ke depannya. Saya menangkap ada hambatannya. Dia benar-benar ingin datang kepada kamu. Dia benar-benar ingin melihatkan sebuah perubahan. Tetapi ada perkara-perkara yang belum selesai di pihaknya. Ketika dia perlu selesaikan ini, teman-teman, ya, sama ada menjaga hati keluarganya, orang yang berdealing dengan si dia seperti terlihat sudah kurang sabaran, ya, untuk datang kepada kamu. Apa yang terjadi detik ini, ya, jikalau dia mungkin melibatkan orang lain, tutur bicara, perbualan di antara dia dengan orang lain ini, ya, sudah seperti lots of hiccup, banyak pertengkaran, ya, sesuatu yang sudah kurang nyaman. Maka ini juga mungkin mendorong, ya, mengapa dia ke arah kamu detik ini. Nah, kita cuba lihatkan, teman-teman, ya, jikalau benar dia datang kepada kamu, ya, apakah yang sudah dia kurang sabaran, ya, untuk mengabari kamu detik ini? Apakah sesuatu yang seperti dia sudah kurang sabaran untuk mengabari kamu detik ini? Mungkin sesuatu, ya, yang kamu sudah lama ternanti-nanti menunggu, sesuatu yang ingin dia katakan kepada kamu setelah dia selesai nanti menjaga hati semua pihak. Kita lihatkan apa yang ingin dia katakan kepada kamu. Wow, guys, amazing, ya. Four of Wands. Nah, di sini, teman-teman, jikalau hubungan kamu dan dia ini hubungan yang memungkinkan, saya menangkap ada sebuah transformasi besar yang ingin dia lakukan, ya. Jikalau ini hubungan yang boleh diperjuangkan ke depannya, tidak ada hambatan lain dan memungkinkan, bukan cinta terlarang. Saya menangkap dia mentransformasikan dengan cara ingin datang menikahi kamu. Dia ingin pulang ke pangkuan kamu dengan sebuah celebration. Ingin bertemu dengan kamu, dan pertemuan ini bukan pertemuan biasa, ya. Dia masih lagi mengharapkan ada ikatan dengan kamu di sini. Nah, ada kalanya, teman-teman, menurut kamu, ya, orang ini walaupun sudah agak berusia ataupun mungkin ada yang jauh lebih muda dari kamu, masih lagi bersikap keanak-anakan. Tidak kiralah sama ada dia yang muda atau berusia, dia bersikap keanak-anakan. Sesuatu yang tidak pasti yang dia berikan kepada kamu. Tetapi ketika dia datang nanti, jikalau hubungan ini memungkinkan, dia ingin menikahi kamu di sini. Mungkin sudah ada perencanaan, ya, sesuatu yang perlu dia lanjutkan. Ini yang ingin dia kabari, ya, memberitahu kamu. Kita lihatkan kabar lain yang ingin dia beritahu kamu. Wow, guys, kamu mendapat kartu ini 2 kali, The Sun. Kebenaran yang terungkap ini benar-benar membuatkan kamu kaget sekali. Bukan saja dia akan menjelaskan, ya, apa yang terjadi di hubungan kalian, memberikan kamu sebuah penjelasan, tetapi juga di sini akan wujud sebuah kebahagiaan.
Sesuatu yang sudah lama kamu nanti-nantikan. Ketika dia pergi dengan cara yang tidak jelas, meninggalkan kamu, menyakitkan kamu, kini dia pulang dengan ada tujuan, ada niat untuk menikahi kamu, untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan. Sekali lagi ya, ini bagi hubungan yang memungkinkan. Jikalau hubungan ini tidak memungkinkan, yang pastinya dia akan kembali mengabari kamu dengan mewujudkan sebuah pertemuan. Orang ini sebenarnya jauh di dalam hatinya. Walaupun dia sudah pergi meninggalkan kamu, dia masih mengharapkan kamu. Kerana kebahagiaan itu hanya dirasakan dengan kamu. Orang ini memang bertindak seperti ini. Datang dan pergi semahunya dia. Dan saya menangkap kabar ini akan datang dengan cepat, teman-teman ya. Kamu tidak perlu lagi menanti-nanti. Nah, pasti kamu bertanyakan, Kak, bila Kak dia akan datang? Ini tertakluk kepada takdir, teman-teman. Ini tertakluk kepada kehendak takdir. The Wheel of Fortune. Di sini teman-teman ya, perkara ini dengan kamu ini ya, masih lagi berputar. Di antara kamu dengan dia ini, masih belum selesai. Hubungan kamu dengan dia ini masih lagi berputar ke depannya. Ketika kartu ini hadir bersebelahan dengan The Sun, kedua-duanya Major Arcana. Perputaran ini sebenarnya mengarahkan ke arah yang lebih optimistik. Saya menangkap energi orang ini ya, mungkin dikala itu meninggalkan kamu atas alasan-alasan yang tertentu. Yang pasti ketika dia kembali lagi, ini sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang lebih pasti ke arah komitmen, bersikap lebih serius ke arah kamu ketimbang sebelum ini. Saya menangkap dia juga begitu pasti ya teman-teman ya, ada takdir yang bakalan menemukan kalian kembali. Dan ketika kamu bertanyakan dengan lebih kurang sabaran detik ini, Kak, bila Kak? Ini bukan tertakluk kepada kehendak kamu ataupun si dia. Bilakah semesta akan menemukan kalian? Tetapi kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan The Sun, saya menangkap ini energi yang sudah menghampiri kamu ya. Sesuatu yang sudah kamu nanti-nantikan. Kini sudah ada cahaya terangnya. Dia akan datang mengabari kamu sebuah kabar yang menggembirakan, yang akan membuatkan kamu berdebar-debar. Page of Swords. Orang ini seperti sudah lama ya, terlihat dengan jelas ya, sudah lama menunda kamu selama ini. Ini benar-benar memperlihatkan kepada tema. Seseorang yang kamu nanti-nantikan, seseorang yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Kerana ini adalah sesuatu yang sudah lama dia tunda. Saya menangkap energi hubungan yang sudah lama sebenarnya, mungkin ada yang bertahun-tahun. Paling kurang ya 4-5 tahun kebelakangan. Orang ini sudah lama menunda kamu dan kedepannya ada pergerakan yang lebih positif yang akan membuatkan dia melawan arus, datang cepat mengabari kamu, tidak akan menunda ini lagi. Dan kabar berita ini yang bakalan dia sampaikan kepada kamu adalah sesuatu perkara yang baik, perkara yang indah. Itu boleh saya pastikan. Akan ada kejelasan daripada si dia. Ketika bertemu nanti kamu boleh tanyakan ya, apa pun yang ingin kamu tanyakan dan dia akan mengungkapkan kebenarannya. Kerana bersebelahan dengan The Sun. Beberapa yang lain ya, kerana ini mengarahkan kepada hubungan yang mungkin ya, memungkinkan ada yang akan bernikah. Maka ini penantian yang cukup berbaloi teman-teman. Bagi kamu yang ingin bernikah, ini penantian yang cukup berbaloi. Ada sesuatu yang akan dia upayakan. Pertemuan yang benar-benar memberikan kamu ya, sebuah kepastian. Nah, begitu teman-teman ya. Bottom of the deck di sini ada Four of Cups. Kerana detik ini jelas terlihat ya. Orang ini melakukan ini kerana dia seperti sudah tidak begitu bahagia dengan kondisinya detik ini. Apapun yang dia pilih ketika dia meninggalkan kamu ya, ini sudah seperti membosankan dia. Orang ini not happy anymore. Dia tidak bahagia lagi dengan, I don't know you guys, apapun yang dia pilih. Keluarganya, pasangannya, pekerjaannya. Dia tidak bahagia dengan kondisi dia detik ini dan benar-benar ingin keluar daripada situasi seperti ini. Dan sangat merenungkan kamu detik ini. Maka ini membuatkan dia tidak mahu lagi menunda-nunda ketika dia sudah pasti ya, dia sedar. Penundaan ini sudah cukup lama. Tidak mengabari kamu. Page of Swords menjelaskan kondisi yang sudah lama ditunda-tunda. Dan kedepannya nanti kerana Wheel of Fortune, sebuah putaran positif yang terjadi bersebelahan dengan The Sun, ada kebenaran yang terungkap, pintu yang terbuka. Nah, ini bersebelahan dengan Four of Wands, pertemuan yang akan membuahkan hasil.
Di sini kerana dia bertindak seperti ini ya, kerana dia tidak bahagia lagi dengan kondisi kehidupannya detik ini. Itu saya boleh pastikan. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, setakat ini sepertinya Scorpio, Leo, Sagittarius. Scorpio, Leo, Sagittarius mendominasi bacaan kali ini, didampingi dengan zodiak yang lain, Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Aries dan ketiga-tiganya ya, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Gemini dan Aquarius. Yang saya tidak lihat di sini hari ini ya, sepertinya adalah zodiak daripada elemen tanah, Capricorn, Taurus dan Virgo. Tetapi teman-teman, ini hanya merupakan zodiak sign sahaja. Okey teman-teman, kita akan tanyakan lagi ya. Ketika orang ini nekat untuk datang mengabari kamu dan bagi hubungan yang memungkinkan, mungkin akan bertunang dan menikahi kamu. Untuk kamu, hubungan yang tidak memungkinkan, akan ada pertemuan yang akan mewujudkan sebuah kebenaran, menjelaskan situasi yang terjadi. Maka kedua-dua kondisi akan menjelaskan hubungan kalian ini dengan jauh lebih baik ketika dia berkabar nanti. Nah, teman-teman, kita cuba lihatkan ya, seperti apakah emosi dan perasaan dia ke kamu? Sebahagian daripada ya, kabar yang akan dia berikan kepada kamu ketika dia berkabar nanti. Seperti apakah emosi dia di kala itu? Kita lihatkan ya. Kita cuba melihatkan sedikit. Di kala itu, teman-teman, daripada segi perasaan dan emosinya, apakah akan memperlihatkan sesuatu yang dia inginkan ketika dia berkabar dengan kamu ya? Seseorang yang sudah lama membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu kabar berita daripada dirinya. Wow, teman-teman, di sini ya, dia akan menjelaskan mengapakah sikapnya yang begitu inkonsistensi, yang sudah saya tarik dari awal ya, datang dan pergi sesuka hatinya. Ketika dia merasakan energi kamu menempel, dia pergi lagi. Ketika dia takut, dia pergi. Kemudiannya dia datang lagi. Nah, di sini dia akan menjelaskan mengapa ada sikap yang seperti itu. Dia akan jelaskan kepada kamu ke depannya nanti ketika dia berkabar dengan kamu. Uncertainty, dia juga turut akan menjelaskan mengapa di kala itu dia menarik diri, kerana dia merasakan kurang pasti ya untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu. Segala ketidakpastian, ketidakjelasan, inkonsistensi itu sesuatu yang akan dia jelaskan tanpa kamu perlu tanya. Wow, di sini teman-teman, setelah dia menjelaskan mengapa dia bersikap seperti itu ya, hangat dan dingin, datang dan pergi, tidak memberikan kamu kejelasan ya, tidak memberikan kamu status dalam hubungan ini, dia akan menjelaskan selama ini sebenarnya dia sangat mencintai kamu. Nah, ini juga mungkin pendorong ya bagi dia pergi. Saya tidak tahu teman-teman, kamu sebenarnya lebih pasti ya apa yang membuatkan dia tidak mengabari kamu. Nah, jikalau energi kamu sentiasa menempel, dia tahu kamu mengharapkan sesuatu. You guys are so in love with one and another ya. Begitu mencintai satu sama lainnya. Maaf ya teman-teman, telefon saya berbunyi ya. Ini mungkin juga menjadi pendorong mengapa dia bertindak untuk pergi ya, meninggalkan kamu di kala itu. Tetapi ketika dia berkabar dengan kamu lagi teman-teman, dia juga setelah menjelaskan ya ketidakpastian, sikap dia yang inkonsistensi, datang dan pergi, dia mungkin akan menjelaskan sesuatu yang mengarah ke arah kerana dia terlalu mencintai kamu. Nah, jikalau diteruskan, ini akan melukai kamu dan melukakan dua belah pihak. Saya tidak tahu teman-teman ya. Kamu jelas sebenarnya orang ini siapa. Unless ya, kamu cuba menafikan. Ini seperti hubungan yang banyak hambatannya. Kamu tahu hubungan kalian ini cukup berisiko. Ya, kamu tahu itu. Dan kamu tahu ini hubungan yang perlu diupayakan dan mungkin akan melukai pelbagai pihak. Tetapi ke depannya nanti ketika dia mengabari kamu, sama ada penjelasan dari dia ini berkesan ataupun tidak untuk memujuk hati kamu di kala itu ya, dia tetap akan memberitahu kamu yang dia sangat mencintai kamu dan masih lagi mempunyai rasa cinta. Hopeless and surrender, begitu sinkron ya. Kerana teman-teman, dikala dia tidak berkomunikasi dengan kamu, pergi meninggalkan kamu, dia sebenarnya berputus asa.
dan hanya memasrahkan hubungan kalian yang jelas terlihat di sini ya, the wheel of fortune, di tangan takdir. Menurut si dia, tidak banyak yang dapat dia lakukan. Kartu ini slide down ya, dan ada explanation. Akan ada penjelasan daripada si dia yang di kala itu merasakan begitu tidak memiliki harapan, dan apa yang dapat dia lakukan hanya memasrahkan hubungan kalian ke tangan takdir. Saya tidak tahu teman-teman, menurut kamu dia mungkin seperti mengambil jalan mudah. Tetapi saya juga merasakan pikirannya yang buntu, membuatkan dia seperti tidak ada cara lain. Yang dapat dia lakukan hanyalah memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir ya. Kita lihatkan teman-teman. Jikalau dia dapat berkhabar dengan kamu dalam waktu dekat ini, saya dapat merasakan ya, seseorang yang sudah kurang sabaran untuk mewujudkan sebuah pertemuan, ingin mengungkapkan kebenaran kepada kamu ya. Kita lihatkan, jikalau dia dapat berkhabar dengan kamu dalam waktu dekat ini, apakah kata-kata yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Ini kabar yang sudah lama kamu nanti-nantikan. Menurut saya, it's more to penjelasan yang sudah lama kamu nanti-nantikan, ataupun lebih tepat lagi, penjelasan, kepastian yang kamu inginkan dari orang ini. Nah, bear in mind teman-teman, kartu-kartu yang bakalan dibuka nanti, kerana ini kepastian yang ingin kamu dengarkan, ingin kamu dapatkan dari si dia, sesuatu yang sudah lama kamu tunggu-tunggu selama ini. Maka kita dengarkan sahaja ya, sama ada ini berbunyi positif ataupun negatif. The fact remains, ini sesuatu yang sudah lama kamu nanti-nantikan. Kita dengarkan penjelasan dia, kebenaran yang akan dia ungkapkan melalui readingan hari ini. Kabar yang sudah lama kamu nanti-nantikan. I feel so guilty about my action and what I said to you. Nah, jelas ya. Orang ini ketika tidak lagi ya berkomunikasi dengan kamu, bertindak pergi ataupun bertindak untuk mengakhiri hubungan kalian, mungkin tanpa kata putus yang pasti, ada perasaan yang cukup bersalah di hatinya atas perilaku, aksi yang telah dilakukan, dan sesuatu yang sama ada telah dia ungkapkan atau tidak dia ungkapkan kepada kamu. Sama ada sesuatu yang telah dia ungkapkan atau tidak dia ungkapkan, ini merupakan sebuah penyesalan yang cukup mendalam dari hatinya. Menurut dia, aksi yang sudah dilakukannya ketika pergi, memblokir, meninggalkan kamu, tidak mahu lagi berkomunikasi, ini sesuatu yang dia benar-benar menyesal. Dan dia merasa begitu bersalah melakukan ini kepada kamu. I am working on myself so I can come back. Sebenarnya ketika dia pergi meninggalkan kamu, dia merasakan dia perlu menarik diri untuk memperbaiki dirinya ke depannya. Seperti ketika dia pergi meninggalkan kamu ya, walaupun itu cukup menyakitkan, kerana dia tahu niatnya sendiri, dia tahu dia akan kembali dengan versi terbaiknya. Tetapi di kala itu, jikalau dia beritahu kamu dia perlu tinggalkan kamu, ini pasti it will not work that well ya. Maka dia pergi begitu sahaja, kerana dia tahu akan ada niat untuk kembali lagi. Ketika dia menarik diri pergi meninggalkan kamu di kala itu, dia perlu memperbaiki dirinya dengan lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik. I'm trying to be someone you can trust. Di kala itu, teman-teman, mengapakah dia pergi meninggalkan kamu? Kerana dia tahu kamu tidak mempercayai dirinya sepenuhnya. Mungkin ada sesuatu yang dia lakukan sehingga wujud keraguan kamu ya, sama ada dia akan memilih kamu, pasangannya atau orang lain. Maka dia sedar di kala itu ada sesuatu yang trust issue. Dia sedar kamu tidak percaya dia. Maka dia perlu pergi menghilangkan dirinya, kembali lagi ketika kamu mulai mendapatkan ataupun mulai mempercayai dirinya ini dengan lebih baik. Jangan lupa, asas kepada sebuah hubungan yang baik adalah ketika memiliki fondasi yang baik. Fondasi itu apa teman-teman? Kepercayaan di antara satu sama lainnya. Trusting one and another. I get scared for being honest with you. Ada kalanya ketika dia ingin bersikap jujur dengan kamu ya, apa pun yang tindakan yang ingin dia lakukan, mungkin dia perlu menarik diri ataupun dia sangat mencintai kamu, dia takut untuk bersikap jujur dengan kamu. Takut jikalau dia menceritakan yang dia benar-benar so in love dengan kamu, kamu akan menempel terus dan kamu akan seperti benar-benar mengharapkan dia berkomitmen dengan kamu. Ini juga akan membuatkan dia takut. Jikalau dia berterus terang memberitahu kamu dia perlu pergi, ini pula akan menyakiti kamu.
Nah, ini yang membuatkan dia merasakan begitu hopeless, seperti tidak ada cara lain. Maka dia memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir. Nah, bayangkan teman-teman jikalau kamu mungkin berada di posisinya. Mungkin juga kamu akan melakukan perkara yang sama ataupun kamu akan bertindak benar. Nah, kita ini semua berbeza. Maka kita tidak tahu mengapa dia lakukan itu di kala itu. I love you today, tomorrow and always. Wow, guys. Ini saya tidak dapat menafikan kartu yang begitu sinkron dengan so in love. Walaupun dia inconsistency, walaupun dia uncertainty, tidak pernah memberikan kejelasan, kepastian, tidak pernah benar-benar memberikan kamu status hubungan, dia tetap mencintai kamu. Dan ini dikonfirmasikan lagi I love you today, tomorrow and always. I was just a fool for not admitting it earlier. Dia merasakan dirinya begitu konyol, begitu silly, begitu bodoh kerana tidak bersikap jujur dalam mengakui perasaannya kepada kamu. Tetapi dia mencintai kamu hari ini, dia akan mencintai kamu keesokan harinya, dan dia tetap akan mencintai kamu secara abadi. Dia merasakan dirinya begitu bodoh kerana tidak dapat mengakui perasaan ini yang masih lagi membara untuk kamu. Nah, berlandaskan api yang membara ini teman-teman, percayalah kepada perubahan yang akan berlaku di hidup kamu sebentar lagi. Teman-teman, ketika kita memanifestasikan sesuatu yang baik, nah di sini untuk kamu yang yakin sorry, maafkan saya untuk kamu yang tidak yakin. Ketika kamu tidak yakin, ini tidak akan terjadi. Kamu hanya akan dapat memanifestasikan sesuatu yang baik ketika kamu yakin tanpa ada buktinya. Nah, di sini teman-teman berlandaskan api yang masih membara di hatinya untuk kamu. Pasti teman-teman dia akan melakukan perubahan. Ini yang terjadi. Kreatif. Pelbagai perkara yang hadir di mindanya detik ini yang juga melibatkan kamu. Orang ini akan berkabar dengan kamu sebentar lagi. Sesuatu yang Page of Swords sudah dia tunda-tunda dengan begitu lama. Kini dia akan melawan arus untuk datang mengabari kamu lagi dan menjelaskan status hubungan kalian. Apa yang telah dia lakukan, bagaimanakah dia menyakiti kamu dan sebagainya. Jikalau dia pergi tanpa memberitahu kamu, dia akan jelaskan hubungan ini. Kita cuba lihatkan beberapa initial. Mungkin ada kaitannya dengan initial kamu ataupun initial si dia. Jikalau tidak ada initialnya, don't have to worry. Kerana ini hanyalah pembukaan sampingan saya sering terapkan ini. Apa yang perlu kamu fokuskan adalah ke arah pembacaan hari ini. Pembukaan ini hanyalah berbentuk bonus. Yang lebih penting sama ada ketika mendengarkan readingan ini sesuatu menarik perhatian kamu. Seperti mungkin hati kamu tersentak something move your heart. Itu lebih penting. Teman-teman, ada kalanya dalam pembacaan tidak 100% akan tertarik kerana ini pembacaan umum. Tetapi mungkin kamu dapat merasakan sekurang-kurangnya 10%, 10%. Nah, jikalau ada energi itu sedikit sebanyak, energi kamu dan orang ini ketarik ke sini. Begitu Tetapi saya boleh pastikan, jikalau kamu sering fokus ke arah sebuah pembacaan, I can guarantee you guys pembacaan saya boleh dikatakan pembacaan peribadi. Saya boleh pastikan ini. Begitu teman-teman your focus is very important. Begitu. Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini adalah huruf R Romeo, Y Yankee, Z Zulu, S Sierra, C Charlie. Nah teman-teman, pasti kamu akan bertanya mengapa saya sering menyebut alfabet-alfabet ini. Kerana teman-teman, saya dari Malaysia. Maka cara kita menyebut ABC ini berbeza. Di sini kita tetap membaca seperti A, B, C. Tetapi di Indonesia berbeza A, B, C. Something like that. I'm not very good at the language. Tetapi penyebutannya agak berbeza. Maka saya terpaksa menyebut R Romeo agar tidak ada kesilapan. R Romeo, Y Yankee, Z Zulu, S Sierra, C Charlie, J Juliet, F Foxtrot, I India, X X-ray, A Alpha, D Delta, P Papa, H Hotel, Q Quebec,
N5 dan K kilo. Begitu teman-teman ya. Saya harap walaupun initial ni agak kecil ya, tetapi saya mengungkapkannya agar kamu dapat mendengar dengan jelas ya. Kerana saya sering menerima komplain, Kak, kami bukan kanak-kanak ya, kami bukan anak-anak yang kecil, tidak perlu membacanya. Teman-teman, look at it in a positive way. Saya meluangkan waktu ya agar kamu tidak mendengarkan ini dengan cara yang berbeza. Jelas. Nah, itu motif saya. That's my aim. Begitu teman-teman ya, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Yang menjelaskan situasi seseorang yang sudah lama menyepi, tidak berkabar dengan kamu, sehingga membuatkan kamu ternanti-nantikan sebuah kabar berita dari dirinya. Teman-teman, saya sentiasa mendoakan yang terbaik untuk kalian. Apapun yang terjadi, tetap positif. And keep spreading the love, you guys. Jangan lupa untuk menebarkan kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.